Oke, welcome back. Hari ini saya akan menunjukkan ke kalian apa itu margin dan penjelasan yang tergolong oke ya untuk margin itu sendiri ya. Nah, mau tahu? Tonton videonya sampai habis. Kita kupas tuntas bagaimana cara menggunakan margin dengan benar gitu kan. Nah, apa itu margin? Nah, margin itu merupakan jarak di luar elemen yang memisahkan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Di Flutter sendiri, margin itu ibarat Word ya. Ibaratnya di Word itu kalau kalian lihat ada kertas ya kan, kertas atau lembar kerja atau sheetnya, itu ada jarak di setiap sheet yang kalian temukan gitu kan. Nah, jarak itulah yang dinamakan dengan margin ya. Nah, jadi ibaratnya tuh di luar elemennya. Nah, jadi kayak di Word itu kan sheetnya itu adalah elemennya dan jarak antara kertasnya itu adalah margin. Nah, daripada bingung, kita tunjukkan aja dengan kodenya. Nah, pertama seperti biasa kita buka dengan membuat file baru, namanya mungkin margin screen. Dart class margin screen extends stateless widget. Ini margin screen k super k. Ini add override widget will context return scaffold. Oke, ini body kita biasa pakai kolom children, ini kita pasang di widget karena mau ditampilin. Terus ini ada main alignment biar di tengah, di sini cross alignment biar ada di tengah juga. Nah, di sini kita pakainya kontainer ya, kontainer. Ini udah di run. Oh, belum ya. Kita pakainya kontainer, kita pakai decoration supaya kelihatan gitu kan. Box decoration, border all, color black ya. Di sini di sini kita pasangkan dengan child, mungkin kita kasih teks saja. Teks namanya mungkin ini margin 1. Nah, di sini kita ukurannya berarti width mungkin 100, height 100. Di sini kita pasangnya apa lagi? Margin. Ya, yang paling penting sendiri ya. Di sini margin itu sama seperti padding ya. Ada pakainya edge insets. Nah, di sini ada banyak jenisnya, mulai dari all, from all RTB, from hue padding, only, symmetric, bla 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 dan segala macam ini kan. Nah, biasanya yang sering saya gunakan adalah all dan only. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalian mungkin bisa explore lagi yang lain. Tapi biasanya seringnya all dan only. Kenapa? Ya, sesimpel karena kalau rata semuanya kan, semuanya saya kasih atau cuman beberapa kiri atau kanan untuk menyesuaikan sedikit UI gitu kan. Nah, untuk all seperti biasa, all artinya semua, berarti kiri, kanan, atas, bawah itu dikasih dengan dalam tanda kutip jarak ya kan. Kalau only kita bisa milih kiri berapa, atas berapa, bawah berapa, kanan berapa dan segala macam. Untuk simetrik kiri kanan atas bawah kita mau berapa aja. Nah, karena mau simple kita tunjukkan untuk all 10 aja seperti ini. Nah, di sini langsung kita run dengan ke sini main ya, margin screen, save. Kita run. Kita tunggu bentar. Kita tunggu. Nah, jadi di sini untuk ya for your information ya, margin di Flutter ini salah satunya tuh berbentuk parameter ya. Tapi saya nggak tahu nih apakah ada margin. Nah, bukan nggak ada ya, margin biasa nggak seperti padding yang kita bisa memasukkan sebuah fungsi. Ibaratnya UI padding itu kan ada, tapi kalau UI margin tuh nggak ada ya. Jadi kita pakainya parameter. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika kita menggunakan margin, maka kita akan memotong ukuran UI secara tidak langsung gitu. Apa maksudnya gitu? Nah, mari kita lihat dulu. Di sini. Nah, di sini kita lihat ada jarak ya kan. Nah, kurang gede. Mungkin all 100 mungkin. Supaya kelihatan. Nah, ini dia geser kan. Jadi ada jarak dari sini ke sini tuh 100 gitu kan. Nah, dari sini ke sini 100. Kalau mau di tengah ya berarti kita pakainya center mungkin. Center child set. Ups.
Apa nih salahnya nih? Menarik. Ya udah, gak usah pakai aja daripada kelamaan. Nah, di sini ada gambar kan? Apa nih? Ada kotak kan? Nah, di sini kenapa di sini teksnya nggak tampil gitu kan? Nah, karena ini tidak terkoneksi internet ya. Jadi kalau syarat untuk ngeload itu harus ada internetnya. Nah, tapi ya karena ini nggak pakai internet, jadi ya udah gitu kan. Nah, di sini ada satu. Nah, lalu kita kasih lagi kontainer di bawahnya. Nah, di sini kita widthnya juga 100. Ya mending kita kopas aja lah ya. Kopas dari atas ke sini gitu kan. Kopas ke sini, paste 100, tapi ini kita ganti red. Nah, jadi ini kita ganti menjadi 20. Nah, 20. Nah, ini kenapa lagi? Jadi kita hapus saja. Copy, paste. Ini ganti red. Red seperti ini. Kita save. Nah, kita lihat. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada dua jarak ya kan. Jadi jarak antara yang satu ke kiri itu 100, ke atas 100, ke kanan 100. Ini juga ke kanan 100, ke kiri 100, ke bawah 100, dan ke atas 100. Jadi jarak antara dua kotak ini adalah 200 ya, karena ini ke bawah 100, di sini 100, 100 tambah 100, di sini adalah 200. Nah, kenapa ini memotong apa ya namanya? Bisa dikatakan memotong UI-nya kan, mengurangi ukuran UI-nya. Jadi kalau semisal width-nya kita ganti dengan media query dot of titik size titik width gini kan. Nah, ini kan seharusnya kan pol nih ke. Nah, tapi lihat, ini kan seharusnya kan pol nih. Ibaratnya harusnya pol mentok ya kan. Kiri kanan tuh harusnya full nih kotaknya. Nah, di sini tapi karena kita pakai padding ya kan, pakai padding, pakai margin. Nah, ini kita memotong ruang nih. Jadi di sini tuh ada jarak yang nggak boleh ditembus ya kan. Nah, oleh karena itu ya yang saya katakan tadi, margin juga bisa mengurangi ukuran UI secara nggak sengaja, apalagi dengan ada banyak elemen gitu kan. Jadi gunakan dengan bijak margin ini gitu kan. Nah, itu tadi. Nah, untuk base case nya gimana? Nah, base case-nya itu kalau kalian ingin menggunakan ada UI, ada spasi sedikit gitu di layar yang sebelah kiri misalnya. Oh, terlalu mepet dari layar atau terlalu mepet dengan satu grup ini. Nah, itu kita bisa pakai margin gitu kan untuk menyesuaikan sedikit gitu kan. Nah, tapi di dalamnya, di dalam ini itu sudah oke posisinya ya kan. Kalau di dalam ini berantakan kita pakainya padding, tapi kalau di luar agak berantakan kita pakainya margin. Nah, tapi margin ini nggak responsif ya, jadi nggak bergantung dengan ukuran layar gitu kan. Jadi kalau layarnya, misalnya kan kalian marginnya kayak, oh ini udah oke nih di layar ini, tapi kalau kalian berubah sedikit dengan layar yang lebih gede, itu mungkin kurang oke sedikit ya kan, agak sedikit kurang oke ibaratnya. Jadi contoh udah ditengahin di layar X misal, tapi di layar Y itu mungkin karena lebih gede atau lebih kecil, agak kurang sedikit ke tengah gitu kan. Nah, jadi kurang responsif. Nah, dan lagi ada resikonya, yaitu tadi kalau diubah ukurannya berubah. Nah, sehingga nanti ukuran di dalamnya ini agak sedikit acak-acakan gitu kan. Kalau misalkan kalian menampilkan teks yang agak panjang atau nanti ya agak sensitif gitu kan ibaratnya. Nah, mungkin, tapi kemungkinannya nggak kecil sih kalau kalian nggak hati-hati ya ibaratnya. Nah, mungkin itu ya untuk yang bisa saya tampilin untuk kontainer dengan margin ini. Jadi kita review lagi. Kita pakainya adalah kolom dan kontainer, karena kontainer ini cukup mudah untuk kita otak-atik itu kan. Jadikan contoh. Margin di sini itu untuk memberikan space antar elemen di luarnya ya. Di luarnya sekali lagi.
Lalu di margin ini kita menggunakan ada seperti padding, kita menggunakan edge insets. Tadi ada banyak jenisnya, ada all, ada only, ada symmetric, from all RTB. Kalian bisa explore sendiri, tapi semuanya sama. Intinya dia akan memberikan spasi di luar elemen sebanyak berapa kalian inginkan gitu kan. Kalau all berarti semua kiri kanan atas bawah. Kalau only kalian cuma bisa milih nih, kiri aja, atas aja, bawah aja, kanan aja, dan segala macam. Nah terus ya tadi ya, kalau kalian pakai padding berarti dia bisa mengurangi ukuran UI yang seharusnya, karena dia memotong luar space di luarnya kan. Nah jadi kalian harus hati-hati. Nah kalau kalian tanya ini udah pakai teks tapi kok nggak kelihatan, kenapa? Karena ini tidak terkoneksi dengan internet, jadi dia modelnya harus download ya, load bla 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 dari ini ini link ini. Tapi kan karena nggak terkoneksi internet ya gimana caranya mau download gitu kan, jadinya nggak tampil di sininya, even bannernya ini di debug nggak aktif gitu kan. Nah jadi mungkin itu yang bisa saya tunjukkan, salah satu cara untuk menggunakan margin. Nah jadi kalian sudah tahu ya margin itu gimana caranya, apa itu margin. Nah karena saya seringnya bahas pakai kontainer, nah mungkin memang pas dipadukan dengan kontainer di episode mendatang gitu kan. Jadi komen di bawah untuk request konten mengenai programming lainnya seperti Python, PHP, React.js, dan segala macam. Serta subscribe apabila kalian suka dengan konten ini. Itu dari saya, and see you in the next video. Bye bye.